Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar kemarin cara membuat tabel distribusi berkelompok. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Pemusatan data itu biasanya kita kenal dengan ada istilah mean, median, modus. Nah, mean itu ada berupa data tunggal, ada berupa data kelompok. Data tunggal itu kita dapatkan dengan mencari meannya adalah jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Ini contohnya. Ini ada data, tentukan rata-rata dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat, maka kita jumlahkan semua, kemudian dibagi dengan banyak data, ketemu nilainya 4. Kemudian untuk nilai rata berbobot, nah kalau ini dia adalah menggunakan data berkelompok. Kalau menggunakan data berkelompok, maka dia adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. F-nya itu adalah jumlah dari frekuensi, sedangkan X itu adalah nilai tengah, dan sigma F-nya itu adalah banyaknya data. Nah, ini kalau ini masih gampang, tinggal kita hitung beratnya. Kemudian kan Fx-nya maka kita kalikan langsung, 5 kali 6 30, 6 ini belum pakai interval, masih yang biasa, masih data tunggal. Nah, ini sigma 7 dikali 12 84, 8 kali 4 32. Kemudian nanti kita jumlahkan yang ini, akan ketemu hasilnya 194, baru dibagi dengan jumlah frekuensinya. Itu untuk ukuran pemusatan data. Nah, sekarang jadi kan ketemu rata-rata berat paketnya adalah 6,47. Kemudian data, kalau dia cara berdata berkelompok, ada cara pertama. Cara pertama itu menggunakan X-mean. Mean, mencari meannya adalah sigma fx, xi-nya adalah nilai tengah dibagi dengan sigma f. X-nya adalah nilai tengah. Nih, tentukan mean nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping ini. Ini tabel. Kita lihat ini tabelnya. Nah, ini yang data berkelompok. Nah, ini frekuensinya. Nah, kita lihat X itu berarti adalah X itu adalah nilai tengah dari 3 dan 4. Kalau ibu ngitungnya 4 dikurang 3 nilainya 1, 1 dibagi 2, maka ketemu nilainya adalah 0,5. Maka setiap yang dari bagian batas bawahnya ini ibu tambahkan selalu dengan 0,5, atau kalian bisa dengan cara 3 ditambah 4 baru dibagi 2. Nih, X-nya berarti 3,5 kan sama nih, tambah 0,5, kalau ibu langsung 5,5, 7,5, 9,5. Boleh dijumlahkan langsung dibagi 2. Kemudian kalian kalikan 2 kali 3 setengah, 4 kali 5 setengah, dan seterusnya. Nah, ini hasil data nanti ini baru dibagi dengan 20. Ini sigma fx. Nah, ini ya frekuensinya. Tuh tadi. Sekarang kita lihat ini 146. Kan nilainya 147,3. Sekarang kalau pakai cara kedua, ini dia pakai rataan sementara. Pakai rataan sementara bagaimana caranya? Maka rumusnya adalah mean sama dengan X0, ini adalah rataan sementara sigma FD. D-nya itu adalah nilai rataan sementaranya dibagi dengan sigma F. D didapat dari mana? Nilai mean nilai tengah, X kan nilai tengah dikurangi dengan nilai rataan sementara. Nah, ini misalnya jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata tersebut adalah ini tabelnya. Nah, ini dia dapat sudah. Ini adalah nilai tengah 57, 62, 67, 72, 77. Nah, didapatnya baru kita hitung. Ini. Nah, kemudian kita lihat nilai D-nya. Nilai D dapat dari mana? Tadi kan ketemu nilai rata sementaranya adalah 67. Berarti 67 kita kurang dengan 57 kan X dikurang X0. Maka 57 dikurang dengan X0. Maka nilainya min 10. 67 kurang lagi 62. Berarti nilai 62 dikurang lagi 67, maka nilainya min 5. 67 kurang 67 nilainya 0. Kemudian 67 dikurang 72 dikurangi 67 5, 77 dikurangi 62 nilainya adalah 10 baru dikalikan. Setelah dikalikan maka akan ketemu nilai hasilnya. Jumlahkan
Maka 67 maka nilainya adalah 30/50. Kemudian akan ketemu hasil. Nah, sekarang yang kedua, nah ini kemudian sudah selesai. Kita masuk ke materi median. Median itu adalah nilai tengah. Tapi langkah pertama adalah kita urutkan dulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Jika N ganjil, maka letak mediannya adalah N tambah 1 dibagi 2. Jika nilai genap, maka XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, contohnya ini. Nah, kalau ini maka kita susun dulu, urutkan dulu nilai mediannya. Setelah diurutkan maka kita akan ketemu. Karena dia genap, maka kita ambil data yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Maka nilai 6 ditambahkan 7, nilainya adalah 13 bagi 2 baru dapat 6,5. Nah, sedangkan untuk median data berkelompok itu nilai ME-nya rumusnya adalah B ditambah P setengah N dikurang F dibagi dengan F. B itu adalah tepi bawah kelas median. Beda ya, kalau tepi bawah itu selalu kita kurang 0,5, tapi kalau batas bawah itu yang nilai paling bawah dari tabel. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Aduh, subhanallah. Ini kalau yang ini disebut dengan batas bawah 40, ini batas A atas untuk kelas interval pertama. Ini batas bawah kelas interval kedua, ini batas bawah kelas interval kedua. Batas atas, maaf. Ini batas bawah kelas interval ketiga, ini batas atas kelas interval ketiga. Tapi kalau tepi bawah maka ini dikurang 0,5, yang ini ditambah 0,5. Nah, maka kita ambil dari nilai median tadi, maka tadi datanya ada 50, maka 25 data. Dari mana kita carinya? Nah, ini kita lihat tadi datanya di sini. Nah, ini kita hitung. Tadi kan 25 ya, 50 bagi 2 nilainya 25. Karena nilainya 25, maka kita ambil di batas 25 kan nih 4 tambah 8, 12 tambah 12, 24 tambah 10 dari 34, berarti kan 25 terletak di sini. Berarti inilah nilai median di kelas interval keempat. Nah, kemudian tepi bawahnya ini kita kurang 55 dikurang 5 didapat 54,5. Nah, frekuensi sebelum kelas median itu yang ini, tambahkan sebelum kelas median, pokoknya sebelum. Nih. Kita lihat. Nah, ini kan tadi 54,5 kan datanya di 55 ya, kita kurang 0,5, tambahkan panjang kelas kemarin kita menghitungnya. Boleh yang besar mengurangi kecil kemudian ditambah 1, atau kita menghitung dari tepi bawah atau tepi atas. Nah, ini kemudian ini 25 tadi adalah banyak datanya kan, frekuensi kelas mediannya. Yang ini kita kurang 24 dibagi dengan si frekuensi kelas median tadi kan terletak di 10, maka kita hitung ketemu nilai 54,5. Oke. Selanjutnya adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, yang paling terbanyak. Kalau data tunggal kita gampang. Nah, ini contohnya, cari aja mana yang paling sering muncul atau yang mana yang paling terbanyak. Maka itulah yang merupakan modus. Tapi kalau jadi adalah nilai yang terbanyak. Nah, modus pada data tunggal kita hanya mencari mana nilai yang sering muncul atau nilai yang terbanyak. Lihat dari sini berarti yang mana yang paling sering muncul, yang bagian A adalah 5. Yang bagian B adalah kita hitung yang mana yang paling terbanyak adalah 7 atau 8 dan seterusnya. Nah, untuk data berkelompok nih 4 dan 7. Nah, kemudian untuk data berkelompok kita lihat B plus P dikali D1 per D1 tambah D2. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas modus sebelum. Kalau D2 dia adalah frekuensi kelas modus sesudah. Kita lihat ini datanya.
Nah, ini modus yang mana? Berarti yang paling sering muncul adalah di 12. Berarti tepi bawahnya adalah kita kurang 0,5. Jadi 51 kurang 0,5 adalah 50,5. Nah, ini D1-nya berarti 12 dikurang 6, maka didapat 6. D2-nya berarti 12 dikurang 8, nilainya adalah 4. Kita lihat, dari tinggal kita masukkan 50,5 tadi, panjang kelasnya adalah didapat dari bisa jadi kalian menghitung tepi bawah kelas modus atau 45 dikurang 41. 4 ditambah 1 adalah 5. Tapi kalau kalian menghitung dari tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, maka tinggal dikurang, tapi harus di sini dikurang 0,5, di sini ditambah 0,5. Maka kita hitung, kita masukkan nilainya. Di 6 D1-nya, D1 tambah D2-nya adalah, maka 50,5 tambah 3 nilainya adalah 50.